Shalom. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Baik, kita akan melihat kompetensi dasar, mengkritisi bentuk-bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Adapun tujuan pembelajaran, saya akan membacakan yang pertama dan yang terakhir. Siswa mampu menjelaskan pengertian masa remaja dan tahap-tahap perkembangan diri remaja. Yang kelima, yang terakhir, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap pelayanan remaja berdasarkan sikap yang arif dan bijaksana. Ada beberapa indikator, baik yang pertama, menjelaskan pengertian masa remaja dan tahap-tahap perkembangan diri remaja. Yang kedua, menjelaskan konteks kehidupan remaja di tengah-tengah sesama. Yang ketiga, mengungkapkan peran serta remaja dalam pelayanan bagi sesama. Yang keempat, memahami pengembangan diri sebagai bentuk pelayanan untuk sesama pada masa kini. Yang kelima, menjelaskan pelayanan remaja berdasarkan sikap yang arif dan bijaksana. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Masa remaja atau masa transisi. Masa transisi adalah masa remaja bagi seseorang, adalah masa yang menyenangkan. Masa perubahan atau transisi dari anak-anak menuju dewasa. Beberapa aspek perubahan pada diri remaja di masa transisi menurut Weinreich dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, masa transisi. Dalam masa ini remaja banyak mengalami perubahan secara fisik dan mengalami berbagai gejolak yang kadang-kadang terlihat seperti tidak normal. Yang kedua, masa bertanya. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitifnya. Umumnya mereka mempertanyakan banyak hal dan mereka membutuhkan jawaban yang jujur dan pasti. Yang ketiga, masa keterbukaan. Pada masa ini, remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan. Yang keempat, masa mengambil keputusan. Remaja yang berusia 12-15 tahun belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Selanjutnya, beberapa keadaan tertentu yang perlu dihadapi remaja antara lain. A. Menerima keadaan fisiknya. B. Mengetahui dan menerima kemampuan diri. C. Memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Selanjutnya, orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial. Gereja memiliki tugas atau yang sering dikenal dengan 3 tugas panggilan gereja, yaitu yang pertama, bersekutu atau yang disebut juga dengan koinonia. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk bersekutu, artinya setiap orang dapat saling menjaga, mengasihi, dan saling membangun di dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, bersaksi atau yang disebut juga dengan marturia. Bersaksi dapat dilihat dalam bentuk-bentuk penyampaian Injil atau dengan menjalani kehidupan yang penuh damai kasih dengan sesama. Yang ketiga, melayani atau yang disebut juga dengan koinonia. Hal melayani adalah bentuk nyata yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kasih kepada sesama dengan meladani Tuhan Yesus saat membasuh kaki para rasul. Selanjutnya, keterlibatan sosial berlandaskan iman Kristiani. Hidup kita di tengah-tengah lingkungan sosial sudah seharusnya dilandasi oleh iman dan ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya.
Tujuan dari keterlibatan sosial kita adalah untuk menopang lingkungan agar menjadi tempat yang layak bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara utuh, atau dalam fisik, mental, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, berperan serta secara arif. Ada beberapa tahap dalam menentukan langkah untuk memahami, menilai keadaan, mengambil keputusan, dan mendorong suatu tindakan. Ketiga tahapan tersebut adalah: yang pertama, melakukan refleksi terhadap realitas yang ada. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap realitas tersebut dan menganalisisnya di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah terdahulu. Selanjutnya, peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Pelayanan adalah tanda dan ungkapan kasih Kristiani yang dapat dirasakan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan kehidupan sosial di masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talenta pemberian Tuhan. Adapun bentuk tanggung jawab komitmen sosial kita dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu A. Komitmen untuk memperbaharui diri secara mental. B. Dari pembaharuan mental akan muncul kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan kita. Jadi, masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang mengalami banyak perubahan baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.